ketiga. Keesokan paginya, Pak Harmon masih dingin melihat kedua putrinya. Saat ini semuanya sudah berada di meja makan. Mary dan Lenny menatap tidak suka pada Bila, yang duduk di kursi dekat Bu Salma. Yang akan menggantikan kalian menikah dengan anaknya Tuan Hardy adalah Bila. Mary dan Lenny saling pandang lalu tersenyum senang. Karena salah satu di antara mereka tidak ada yang akan menikah dengan pria buta dan lumpuh itu. Bagus. Akhirnya anak pungut ini bersedia juga mau menggantikan aku sama Kameli. Ucap Lenny dalam hati, sambil bersorak senang. Makasih ya Bila. Kamu udah bersedia buat gantiin kita. Kita benar-benar gak bisa karena kita udah punya pacar. Ucap Mary. Iya, nanti pacar kita bisa patah hati kalau sampai kita nikah sama pria lain. Ucap Lenny juga. Iya kak, gak apa-apa kok. Bila juga senang bisa bantu ayah. Terima kasih nak. Ucap Pak Harmon menatap anak angkatnya dengan sendu. Maafkan ayah nak, kamu harus menunggu semua ini. Ayah cuma bisa berdoa, semoga kebahagiaan selalu menyertai kamu. Ucap Pak Harmon dalam hati. Selesai sarapan, Bila langsung pamit pada semua yang ada di meja makan. Kamu hati-hati di jalan, bawa motornya jangan ngebut. Iya ayah. Kalau gitu, Bila pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak. Berselang 10 menit Bila pamit, Pak Harmon juga ikut pamit ke kantor, dan sekarang hanya tinggal Bu Salma dan kedua putrinya. Kak, kita gak jadi nikah sama pria buta itu. Ucap Lenny, tersenyum senang. Iya. Aku udah mikir kalau sampai ayah maksa salah satu di antara kita buat nikah, aku bakalan kabur ke apartemennya Justin. Aku juga. Bu Salma melihat kedua putrinya bergantian. Kenalin dong sama ibu pacar kalian. Jangan cuma ketemu di luar aja. Iya, ibu tenang aja. Pasti bakalan dikenalin kok. Cuma Janting sekarang ini lagi sibuk pembuatan film baru. Ya ibu tahulah sibuknya seorang produser. Jawab Mary sambil mengibas rambutnya. Kalau sama kamu sayang? Bu Salma bertanya pada Lenny. Cepat habisin sarapan kalian. Habis itu temanin ibu renang. Oke bu. Di sekolah Bila terlihat murung, membuat Intan sahabatnya heran. Bio, ada kok murung gitu sih? Lagi ada masalah ya? Intan, kamu udah lama sampainya? Baru aja kok. Aku panggil-panggil kamu dari tadi gak dengar. Maaf, aku gak dengar. Ucap Bila, tersenyum manis. Kamu kenapa? Lagi ada masalah ya? Iya Tan. Jawab Bila, melihat sang sahabat. Masalah apa? Cerita dong sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu. Bila tersenyum melihat sang sahabat. Perusahaan ayah aku lagi bermasalah. Ya ampun, aku turut prihatin ya Bill. Kalau soal itu maaf aku gak bisa bantu. Ya kamu kan tahu kalau bapak dan ibu aku cuma penjual bakso. Makasih Tan, udah gak apa-apa kok. Bila tersenyum, lalu mendengar bel berbunyi. Hei! Sapa seorang pria. Aslan! Ucap Bila dan Intan bersama. Gue mau ngasih kalian undangan nih. Jangan lupa datang ya. Ucap pria itu, tersenyum kecil melihat Bila, sambil menyodorkan undangan. Kamu ulang tahun? Kapan? Seminggu lagi kok, tapi undangannya udah gue sebar duluan. Ucap Aslan masih tersenyum. Oke, kita pasti datang kok. Ucap Intan. Benar ya, gue tunggu. Bila hanya tersenyum, melihat pria yang saat ini sedang memendam perasaan untuknya. Kalau gitu gue duluan ya. Iya. Intan dan Bila mengangguk pelan. Di lain tempat, Pak Harmon saat ini baru saja tiba di perusahaan Mahendra. Baru tiba di lantai dasar saja. Kedatangan Pak Harmon langsung disambut dengan baik oleh para petugas.
Pak Harman? Sapa asisten Tuan Hardy. Silahkan, Pak. Pria parubaya itu mempersilahkan Pak Harman memasuki lift. Ting! Tiba di lantai paling atas gedung. Pak Harman dan asisten Tuan Hardy keluar dari dalam lift dan langsung berjalan menuju ruangan kerja sang pemilik perusahaan. Clek! Tuan! Sapa sang asisten. Pak Harman, silahkan masuk. Terima kasih Tuan, Anda sudah menyambut kedatangan saya dengan baik. Saya merasa tidak enak. Tidak apa-apa, Pak Harman, silahkan duduk. Tanpa menunggu lama, Pak Harman langsung mengutarakan niatnya untuk datang ke perusahaan Mahendra. Jadi kedatangan saya kemari adalah untuk mengatakan hal penting. Ya, silahkan. Jadi begini Tuan, kedua putri saya tidak ada yang setuju untuk menikah dengan putra Tuan Hardy. Iya sayang paham, pasti karena putra saya buta dan lumpuh, sampai semua wanita melok untuk menikah dengannya. Ucap Tuan Hardy. Tapi, ada anak angkat saya yang bersedia untuk menggantikan kedua putri saya untuk menikah dengan putra Tuan Hardy. Ucapan Pak Harman membuat Tuan Hardy menatap tak percaya. Apa Pak Harman serius? Iya Tuan, tapi apakah Tuan tidak keberatan kalau anak angkat saya ini masih duduk di kelas 3 SMA dan latar belakang juga maaf tidak jelas? Ucap Pak Harman dengan wajah sendu. Berarti masih sangat muda ya Pak? Soal itu saya tidak keberatan sama sekali. Yang terpenting dia bersedia menikah dengan Raka putra saya. Syukurlah kalau Tuan tidak mempermasalahkan itu. Anak angkat saya juga meminta untuk tetap lanjut sekolah sampai lulus, di samping menjadi istri dari anak Tuan. Iya tidak apa-apa, nanti pernikahan mereka juga kan masih dirahasiakan. Pak Harman tersenyum lega, karena Bila akan tetap lanjut sekolah meskipun sudah menikah nanti. Seminggu lagi hari pernikahan anak kita. Kalau boleh, diadakan di rumah saya saja Tuan. Tidak masalah, yang penting semuanya berjalan lancar. Clek. Seorang wanita cantik masuk begitu saja, tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Ma, datang kok gak bilang-bilang? Mama habis shopping, Pak. Ucap wanita itu, meletakkan belanjaan di atas meja. Kenalin ini Pak Harman. Pak Harman ini nanti akan menjadi besan kita, Ma. Jadi salah satu dari putri Pak Harman setuju menikah dengan Raka. Bukan putri kandung, tapi putri angkat Pak Harman. Ucap Tuan Hardy. Gimana sama latar belakangnya, Pak? Papa gak mempermasalahkan itu semua, Ma. Yang penting Raka menikah. Ya gak bisa gitu dong, Pak. Istrinya Raka harus berasal dari keluarga baik-baik. Apa kata tamu-tamu kita nanti? Tamu-tamu gak akan tahu kalau kita menutupi latar belakang istrinya Raka. Lainkan untuk sementara pernikahan mereka dirahasiakan dulu. Ucap Tuan Hardy. Terserah Papa deh. Memangnya Raka mau nikah sama gadis yang asal-usulnya gak jelas gitu apa? Nanti biar Papa yang bicara dengan Raka setelah dia tiba di Indonesia. Maafkan istri saya, Pak Harman. Ucap Tuan Hardy, merasa tidak enak. Tidak apa-apa, Tuan. Saya juga paham kok. Selesai mengobrol dengan Tuan Hardy, Pak Harman lalu pamit dan kembali lagi ke kantor. Bab keempat.